Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Clemens Desandro Kila. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, semester 5 jurusan Pariwisata, program studi Usaha Perjalanan Wisata. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu proposal usaha. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul uh, usaha es klamut jeli susu. Oke, yang pertama kita masuk di pendahuluan. Yang pertama kita lihat latar belakang. Kejenuhan para penikmat kuliner atas minuman baik, dimulai dari golongan menengah sampai golongan atas, mulai timbul. Era modern ini sangat dituntut inovasi-inovasi dalam berbagai bidang, termasuk minuman. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mengoptimalkan kesempatan yang saya miliki untuk membuat sesuatu minuman dingin yang segar yang disajikan dengan kreasi baru. Melihat prospek yang baik dari minuman ini, maka saya tergerak untuk membuat minuman yang berbeda, yaitu es klamut jeli susu. Untuk yang kedua yaitu visi dan misinya atau tujuan. Visi atau tujuan dari usaha ini adalah mempraktikkan ilmu kewirausahaan dalam bidang kuliner dan mengasah kreativitas saya. Di samping itu, mempopulerkan minuman dari kelapa ini dengan memberikan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk misinya, yaitu dengan membuat proposal ini, mempresentasikan dengan dosen agar dapat memperoleh nilai, saran, dan kritik. Oke, B, ringkesan eksekutif, yaitu pertama judul proposal es klamut jeli susu. Yang pertama, konsep bisnis. Es klamut jeli susu merupakan produk minuman segar dan menyehatkan yang berbahan dasar utama kelapa muda. Agar cita rasa semakin nikmat, maka ditambahkan jeli serta susu kental manis. Penjualan produk ini rencananya akan berlokasi di Amere dengan jam operasi mulai pukul 11 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Yang kedua, tim manajemen. Tim manajemen sendiri adalah kolaborasi antara saya dan saudara saya. Kami berdua menyetorkan modal dengan jumlah yang berbeda pada usaha ini. Jadi, jumlah profit yang akan dibagikan nantinya juga akan menyesuaikan banyaknya modal. Selain berperan sebagai pemilik, kami juga bertugas untuk melayani pembeli dengan sistem shift. C. Gambaran usaha. Yang pertama, deskripsi singkat produk. Es kelapa muda jeli susu merupakan minuman berbahan dasar kelapa muda yang segar dan menyehatkan. Ide pembuatan produk ini dilatar belakangi karena kelapa muda mudah ditemui, murah, menyehatkan, dan rasanya segar. Agar terkesan lebih bervariasi di dalam cita rasa, maka ditambahkan jeli dan susu kental manis. Yang kedua, strategi pemasaran.
Pertama, strategi produk. Es kelapa muda jeli susu memiliki keunggulan dibandingkan produk lainnya, yaitu penggunaan bahan yang masih segar. Selain itu, tambahan susu sebagai pemanis dan jeli juga merupakan sensasi yang berbeda saat meminumnya. Kedua, strategi harga. Produk ini dijual dengan harga yang cukup murah dan dipastikan dapat dijangkau semua kalangan masyarakat, yaitu 5.000 per cup. Yang berikutnya, strategi promosi. Strategi untuk mempromosikan produk ini adalah secara online, via sosial media, dan offline dengan media spanduk maupun brosur. Target pasar. Secara umum, target pasar dari produk ini adalah menjangkau semua kalangan. Sementara itu, target pasar khusus produk ini adalah anak sekolah, pekerja, dan wisatawan. Oke, yang ketiga, analisis persaingan. Pertama, pesaing. Terdapat banyak pesaing yang juga menjual produk es kelapa muda. Oleh karena itu, inovasi dilakukan terhadap produk ini dengan menambahkan susu sebagai pemanis, kemudian jeli juga ditambahkan untuk memberikan sensasi kenyal serta nikmat saat menyantapnya. Yang kedua, posisi dalam persaingan. Produk minuman es kelapa muda jeli susu memang memiliki banyak pesaing. Jadi, agar menghindari ketatnya persaingan dan memperoleh profit optimal, usaha ini dibuka di area Aimere. Alasan pemilihan lokasi ini adalah belum terdapatnya pesaing penjual produk serupa. Kelebihan dibandingkan pesaing yaitu aspek yang membuat cita rasa produk ini berbeda dibandingkan pesaing adalah tambahan susu sebagai pemanis dan jeli untuk memberikan sensasi kenyal. Yang keempat, rencana desain dan pengembangan. Pertama, tujuan usaha jangka panjang. Menjaga produk minuman yang diminati oleh semua orang dari berbagai kalangan dan membuka cabang di kota lain. Strategi, melakukan promosi secara online maupun offline untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Promosi via online dilakukan dengan memanfaatkan jaringan sosial media yang ada. Sementara itu, promosi secara offline dilakukan dengan pemasangan spanduk dengan gambar yang menarik dan brosur. Berikut evaluasi risiko. Produk minuman ini tidak dapat bertahan lama, maksimalnya hanya 1 hari saja. Yang kelima, rencana operasi dan manajemen. Kita lihat proses produksi. Yang pertama, penyediaan bahan-bahan. Kedua, pembuatan jeli. Ketiga, menyerut kelapa muda. 4, membuat santan sebagai bahan campuran kelapa muda. Kelima, mencampurkan kelapa muda, es, santan, jeli, dan susu. Yang berikut pengendalian persediaan. Kami menyediakan 40 gelas per harinya untuk dijual kepada konsumen. Namun, apabila terdapat sisa yang tidak terjual, maka kami akan menurunkan persediaan sesuai penjualan hari sebelumnya. Yang berikut kontrol keuangan.
Harus selalu tersedia uang tunai secukupnya ketika berjualan untuk kembalian. Menyisihkan modal dan profit untuk mengangsur cicilan serta antisipasi biaya tak terduga. Tidak menggunakan uang modal atau hasil penjualan untuk keperluan pribadi. Oke, D. Analisis rencana keuangan. Yang pertama, perkiraan pendapatan. Itu modal awal, yaitu biaya variabel ditambah biaya tetap. Biaya variabel di sini yaitu biaya bahan baku dikali selama 30 hari ditambah dengan biaya tetap, yaitu 100.000 dikali 30 hari ditambah 2.600.000. Jadi 3 juta ditambah 2.600.000 sama dengan 5.600.000. Berarti modal awal yang kami sediakan yaitu 5.600.000. Yang berikut hasil penjualan per bulan. Target penjualan harian dikali harga jual per gelas dikali dengan 30 hari. Misalkan 40 gelas dikali 5.000 dikali 30 hari sama dengan 6 juta rupiah. Sedangkan laba yaitu hasil penjualan dikurangi modal awal, yaitu 6 juta dikurangi 5.600.000 sama dengan 400.000 rupiah. Jadi kemungkinan laba yang akan kami peroleh selama 1 hari yaitu 400.000. Yang kedua, perkiraan pengeluaran per hari. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, peralatan. Ya, dua itu saja. Pengeluaran per hari yaitu untuk pengeluaran bahan baku totalnya bahan baku dan peralatan, yaitu 2.368.000 rupiah. Oke, yang terakhir penutup. Demikian proposal usaha kami buat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah membantu proses penyusunan proposal usaha kami. Kami juga berterima kasih pada para pihak yang berkenan membaca proposal ini. Semoga proposal usaha yang kami ajukan dapat dipertimbangkan, diterima, dan bermanfaat bagi semua. Kami menyadari bahwa proposal kami masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk realisasi usaha kami ini. Atas segala waktu dan perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih.